Halo guys, Bosmin di sini. Selamat datang di channel Mahir Investasi, di mana kamu bisa belajar investasi saham dan lain-lain dari para investor yang sudah terbukti sukses. Dengan gratis tis-tis, juga dapat info dari orang dalam loh. Nah, kali ini kita akan dengerin presentasi Bapak Ibu Direksi sambil mantengin materinya. Dari sini, kita bisa tahu kondisi perusahaan juga prospek ke depannya. Langsung aja gaskon. Baik, untuk mempersingkat acara, kita akan masuk dalam sesi yang pertama, yaitu sesi presentasi yang akan disampaikan oleh direksi kami. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Wuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para teman-teman, baik itu dari media ataupun juga mungkin ada yang dari analis pasar modal. Pertama-tama, izinkan kami mumpung masih di bulan Syawal, atas nama manajemen PT Latinusa Tbk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah SWT, dan insya Allah kita masih dipertemukan dengan puasa ataupun Ramadan yang akan datang. Amin. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada Public Expose hari ini. Seperti diketahui bahwa tadi pagi PT Latinusa Tbk sudah melaksanakan RUPS tahunan dengan 4 agenda, di mana agenda pertama sampai ketiga itu adalah agenda rutin berupakan pertanggungjawaban laporan, kemudian penunjukan kantor akuntan, dan juga penetapan gaji dan honor direksi dan komisaris. Sementara di agenda keempat yaitu adanya perubahan susunan kepengurusan di direksi, yaitu di sebelah kanan saya adalah saya perkenalkan adalah Direktur Keuangan yang baru PT Latinusa, Pak Irfan Muhson, yang menggantikan direksi sebelumnya Pak Haris Suhada, di mana pergantian ini semata-mata kebetulan Pak Haris Suhada sudah memasuki usia pensiun, dan kebetulan beliau juga ingin ada kegiatan lain ataupun aktivitas lain setelah pensiun, sehingga beliau lebih memilih tidak untuk memperpanjang jabatannya di kita gitu. Baik, seperti kita ketahui pada bulan Maret yang lalu kita juga melakukan public expose incidental karena adanya unusual market activity, sehingga kalau secara materi mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi nanti mungkin presentasinya singkat saja, kalau memungkinkan ada tanya jawab nanti kita coba jelaskan. Untuk itu terkait dengan kondisi market ataupun kondisi pasar template, untuk itu akan dijelaskan oleh Pak Herman. Nanti untuk keuangan itu nanti sementara saya yang akan menjelaskan untuk ke teman-teman. Kami persilakan Pak Herman. Terima kasih. Kita mulai kondisi market. Jadi revenue kita, nilai penjualan kita di 2023 itu menurun sekitar 21%. Jadi dari 2022 untuk di 2023. Meskipun begitu, tapi alhamdulillah bahwa market share kita naik dari 2022 itu 58,6%, dan 2023 naik menjadi 65,4%. Ya. Kondisi ini dapat kami jelaskan bahwa kondisi demand nasional kita yang menurun. Jadi penurunan demand nasional kita sekitar 21,12% dari 2022 dibanding 2023.
Ini terlihat dari slide sebelumnya bahwa market share kita 65, sehingga barang impornya juga menurun dari 2023 dari 41% di 2022 menjadi 34%. Jadi penurunannya cukup signifikan untuk yang impor. Di lain pihak, makanya market share kita menjadi naik. Secara achievement penjualan kita dapat kita gambarkan, jadi bahwa di 2023 segmen-segmen yang kita raih itu sama seperti 2022, cuma presentasinya saja yang berubah. Jadi kayak terlihat kayak milk, mungkin presentasinya antara milk dan segmen milk dan segmen kimia itu hampir sama antara 2022 dan 2023. Yang meningkat itu adalah cat dan makanan ringan. Kenapa ini meningkat? Karena ya semata-mata kita ingin memfulfill kapasitas produksi kita, supaya memaksimalkan kapasitas produksi kita, meskipun bahwa kita tetap berfokus atau memberikan priority pada segmen-segmen yang high quality seperti susu dan kimia ini yang terutama aplikasinya adalah aerosol. Mungkin gambaran secara market kondisi di 2023 dibanding 2022 kan seperti itu. Mungkin saya kembalikan pada Pak Dirut. Baik, terima kasih Pak Herman. Baik, kami akan mencoba menjelaskan kinerja tahun 2003 terkait dari sisi keuangan, yaitu dari sisi laba perusahaan tahun 2023, di mana tadi Pak Herman menjelaskan bahwa secara nilai penjualan lebih kurang turun 33% kalau nggak salah ya. Sementara secara laba rugi turun 140,24%. Mungkin sebelum ada pertanyaan, saya jelaskan kenapa ruginya jauh lebih besar, yaitu tadi mungkin yang disampaikan Pak Herman bahwa demand nasional itu turunnya cukup signifikan, sehingga otomatis di sisi lain juga kita ketahui bahwa kondisi ekonomi global juga tidak baik-baik saja, sehingga konsumen itu bisa memperoleh harga impor yang cukup rendah karena otomatis pelaku pasar, produsen template luar negeri pun juga tanda kutip kesulitan untuk memasarkan produknya di dalam negerinya, sehingga kita ketahui bahwa kalau yang masuk ke kita itu kan bukan hanya sebenarnya tanpa kondisi pasar mereka yang lemah pun mereka memang sudah ekses kapasitas gitu, misalnya itu baik itu dari Korea ataupun juga dari Cina gitu ya, ataupun juga dari Taiwan. Itu kan negara-negara yang tanda kutip yang melakukan impor template yang cukup besar. Apalagi kalau didukung oleh kondisi domestiknya yang rendah, otomatis juga mereka melempar pasar keluar, otomatis juga akan harga rendah. Maka kita seperti yang disampaikan Pak Herman tadi, kita bagaimana tanda kutip bisa untuk memperoleh kuantiti agar tanda kutip pabrik kita bisa berjalan secara baik, sehingga otomatis yang dikorbankan adalah marginnya. Demikian juga ini menyangkut laba sebelum pajak juga atau sama mengikuti, demikian juga untuk laba rugi tahun berjalan maupun juga laba rugi komprehensif itu terpengaruh secara seirama. Baik, untuk ringkasan neraca, utang bank jangka pendek kita sebenarnya di tahun 2023 ini malah menurun gitu ya. Nah ini juga mungkin sedikit saya jelaskan kenapa turun. Kita ketahui bahwa kita di tahun 2022 pada saat itu kita kinerja kita sangat baik, di mana kita hampir full utilisasi kapasitas baik itu di produksi atau penjualan,
sehingga otomatis piutang kita di akhir tahun 2022 itu cukup tinggi. Sementara pada saat volume penjualan yang diikuti juga tentunya dengan volume produksi yang rendah, kita juga butuh modal yang rendah sehingga otomatis kita penerimaan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita. Itulah yang menyebabkan kita bisa mengurangi hutang jangka pendek yang sebagaimana tersaji. Sedangkan liabilitas jangka pendek yang lainnya juga sama, itu lebih kurang sama karena kita cash rate dalam arti cash operasi pendanaan kita pasti lebih baik. Cash operasi maksudnya kita baik, otomatis karena cash operasinya baik, itu surplus dari cash operasi kita pakai untuk melunasi baik itu hutang jangka pendek maupun jangka pendek lainnya. Sementara untuk jangka liabilitas jangka panjang, itu kita ketahui isinya adalah semata-mata kewajiban imbalan pasca kerja karyawan, otomatis itu meningkat karena dengan berjalannya waktu dari tambahan masa kerja karyawan. Secara jumlah liabilitas itu lebih kurang menurun 41%, itu rata-rata dari jangka pendek dan jangka panjang saja, sedangkan jumlah ekuitas kita otomatis menurun karena adanya kerugian perusahaan. Kemudian jumlah liabilitas ekuitas itu dari rata-rata dari adanya ekuitas dan liabilitas. Kemudian untuk kinerja berikutnya adalah di sisi penjualan. Nah itu tadi yang disampaikan bahwa nilai penjualan itu turun 33%, sementara harga pokoknya turunnya hanya 24%. Berarti kan kelihatan sekali kita tergerus margin karena penurunan harga jual itu lebih besar daripada penurunan beban pokok kita. Otomatis itu berdampak kepada penurunan laba bruto. Sementara kalau beban usaha ini relatif tidak banyak perubahan sebenarnya, lebih kurang hanya 5,49%. Ya kita ketahui bahwa secara natural ya memang beban usaha itu logikanya akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena contoh sederhana tentunya ada kenaikan gaji di karyawan dan sebagainya ataupun juga karena faktor inflasi. Tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan laba usaha, kita turun 140% maupun juga laba sebelum pajak. Terakhir, ringkasan laporan laba rugi untuk tahun 2023, mungkin ini terkait di manfaat pajak penghasilan. Itu otomatis nilai manfaat pajak penghasilan kita di tahun 2023 naik 1.163, sementara di tahun 2022 sebesar 2.023 atau naik sebesar 157%. Beban lain-lain itu juga naik 53,4%. Sementara laba rugi tahun berjalan ataupun komprehensif itu tadi mungkin sudah disinggung di depan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, nanti kita akan coba jelaskan ataupun kita diskusikan secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab di mana pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom Q&A yang nantinya akan saya bacakan, kemudian akan langsung dijawab oleh direksi kami. Mungkin ini udah ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan dari IQ Plus dengan Pak Ahmad ya. Ada 5 pertanyaan Pak. Jadi yang pertama, berapa target pendapatan pada tahun ini? Untuk yang kedua, apa langkah dan strategi yang akan dilakukan Latinusa untuk mencapai pertumbuhan kinerja atau pendapatan pada tahun ini? Yang ketiga, berapa nilai belanja modal atau capex ya yang dianggarkan Latinusa pada tahun ini? Sumber dananya dari mana dan alokasinya untuk apa saja? Yang keempat, ekspansi apa yang akan dilakukan Latinusa pada tahun ini? Untuk yang kelima, adakah rencana aksi korporasi yang akan dilakukan Latinusa pada tahun ini? Jadi ada 5 pertanyaan Pak untuk dapat dijawab.
Mohon kepada Bapak Direksi, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan dari Pak Ahmad ya, Pak Bu. Ahmad dari Ya, IQ Plus, IQ Pak. Plus ya. Mungkin saya jawabnya terbalik itu Pak Ahmad ya, dari nomor 5 dulu. Untuk tahun ini kita tidak ada melakukan rencana aksi korporasi karena seperti yang ini ada kaitan dengan yang pertama. Tentunya pada saat kondisi saat ini kita fokus kepada bagaimana kita membenahi untuk bagaimana kita kinerja kita positif kembali, karena kita ketahui tentunya para pemegang saham sangat berharap sekali akan adanya pembagian dividen, tentunya di mana tahun 2022 pada saat itu kita sebenarnya posisi untung, tapi karena waktu itu kita lagi memperbaiki struktur permodalan, sehingga pada saat itu dari pemegang saham tidak membagikan dividen. Sementara di tahun 2023 ini dengan kinerja yang tentunya tidak baik, ya otomatis juga kita tidak bisa membagikan dividen. Makanya tentunya ini harus menjadi harapan dari para pemegang saham bagaimana tentunya di tahun 2024 dan ke depannya kita bisa kembali membagikan dividen sebagaimana yang terakhir kita lakukan pada tahun 2021 sebelumnya. Kemudian ekspansi apa yang dilakukan pada tahun ini, kita kalau dibilang bicara ekspansi tidak ada yang spesifik, tapi lebih kepada pengeluaran modal yang dimana mungkin menjawab juga terkait dengan pengeluaran modal. Kita rencanakan CAPEX kita untuk tahun 2024 itu lebih kurang 2,3 juta dolar. Ini peruntukannya lebih banyak kepada menjaga produktivitas dan kualitas daripada produk kita. Jadi lebih kepada ke situ gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi, yang 3 udah sekalian saya jawab gitu ya, karena kita ekspansi sebenarnya tidak ada ekspansi yang spesifik, tapi lebih kepada bagaimana menjaga produktivitas agar kita bisa berproduksi maksimal seperti di tahun 2022, dan juga kita juga memperbaiki kualitas karena semakin ke sini itu tuntutan daripada kualitas konsumen itu semakin tinggi. Kemudian kalau menyangkut sumber dana, sejauh ini kita masih mengandalkan modal sendiri karena jujur saja kita selalu karena pengeluarannya lebih berkaitan dengan target operasi yaitu berupa produktivitas, maka kita lebih menggunakan penggunaan modal sendiri karena pengeluarannya pun juga dilakukan secara bertahap. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, apakah langkah dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan kinerja atau pendapatan tahun ini? Sama halnya jawaban kami pada saat Public Expose Incidental, kita ada 3 strategi yang kita lakukan. Yang pertama adalah itu istilahnya kan secara sederhananya bagaimana kita bisa berkompetisi dengan sedikit barang impor. Nah ini memang kita memang berharap adanya dukungan kebijakan dari pembina industri agar bagaimana dalam kondisi pasar yang dalam negeri yang seperti ini kita berharap banyak bahwa kebijakan untuk mengutamakan produksi dalam negeri itu menjadi prioritas juga dari sisi kebijakan pemerintahnya. Karena dengan dasar itulah kita berharap kita bisa menjual dengan kuantiti yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dan juga dengan margin yang lebih baik. Kemudian target pendapatan, mungkin kita coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Sebentar Bu Ri. Target pendapatan kita sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun 2023 itu lebih kurang naik sekitar 15%, atau pendapatan kita lebih kurang 190-an juta dolar.
Baik, itu mungkin untuk pertanyaan dengan Pak Ahmad, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Jeff. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Pak Investor Daily dengan Pak Gafur ya. Ada 5 pertanyaan, namun ada beberapa pertanyaan yang tadi diulang sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ahmad. Yang pertama, bagaimana upaya perseroan memperbaiki kinerja tahun 2024 dan berapa target pendapatan dan laba pada tahun 2024? Yang kedua, apa saja rencana ekspansi perseroan dan berapa modal investasinya, yang itu sudah ditanyakan oleh Pak Ahmad. Yang ketiga, berapa capex, itu juga sudah dijawab oleh Pak Jojo tadi. Yang keempat, apakah pelemahan rupiah berdampak pada perseroan? Bila iya, seperti apa mitigasinya yang dilakukan perseroan? Yang kelima, seperti apa hasil RUPS? Apakah ada pembagian dividen? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Uri. Ini pertanyaan Pak Gafur dari Investor Daily kan Bu Uri ya. Baik, karena mungkin untuk pertanyaan 1, 2, 3 tadi ada kesamaan dengan Pak Ahmad sebelumnya, mungkin tidak kami jelaskan lagi, kecuali nanti ada pertanyaan lainnya. Akan kami coba pertanyaan dengan apakah pelemahan rupiah berdampak pada perseroan dan bila ya seperti apa mitigasi yang dilakukan perseroan. Betul sekali Pak Gafur bahwa kita ketahui kan pembukuan Latinusa itu dalam functional currency-nya dalam US dollar. Sementara kan kita ketahui karena mengacu dari PBI tahun 2016 kan transaksi dalam negeri itu sudah tidak ada lagi dalam dolar, tidak diperbolehkan dalam dolar. Sehingga dengan demikian otomatis pada saat terjadinya pelemahan rupiah secara tidak langsung ada 2 risiko kalau ada pelemahan rupiah. Yang pertama seolah-olah, bukan seolah-olah, otomatis pendapatan kita menjadi lebih turun karena pendapatan kita rupiah pada saat dibukukan dalam dolar sementara rupiahnya melemah itu otomatis pendapatan kita juga rendah. Yang kedua ini menyangkut treatment daripada akuntansi. Kita ketahui bahwa di setiap akhir periode neraca kita itu kan ada monetary item yang menyebabkan juga terjadinya kerugian karena adanya perbedaan antara aset falas dan pasifa falas gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi hal ini? Yang kita lakukan ada yang utama kita lakukan sebenarnya kita mengontrol terkait dengan kalau kita bicara tadi ininya adalah kerugian karena translasinya itu karena perbedaan antara aktiva falas dan pasifa falasnya kita yang terlalu jomplang. Pengertian aktiva falas dan pasifa falas di sini adalah kita punya piutang rupiah yang cukup besar karena penjualan kita semuanya dalam rupiah, sementara utang rupiah kita itu sangat kecil karena kita ketahui bahwa unsur terbesar daripada hutang itu adalah sebenarnya pembelian bahan baku. Sementara pembelian bahan baku kita sudah dalam dolar, jadi bukan foreign currency. Bagi pembukuan di sini pengertian foreign currency adalah currency yang bukan currency pembukuan, jadi selain US dollar. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita membalancing daripada exposure ini, yaitu kita coba tingkatkan hutang rupiahnya dengan menarik hutang rupiah yang kita belikan ataupun kita lakukan untuk cadangan pembayaran hutang dolar, sehingga dengan demikian pada saat terjadinya lonjakan pelemahan rupiah, minimal kita bisa mengurangi ataupun memitigasi kerugian karena ada pelemahan rupiah itu. Mungkin itu. Kemudian yang nomor 5 tadi juga sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa kita hanya ada 4 agenda karena rugi kita tidak ada pembagian dividen untuk tahun ini dan kami mohon doa dari teman-teman wartawan mudah-mudahan kita manajemen di tahun 2024 ini bisa merealisasikan harapan dari pemegang saham kita bisa membagikan dividen pada saat RUPS tahun depan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Saya akan lanjutkan untuk pertanyaan ketiga dari majalah Tambang dengan Bapak Rian ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak produksi tin plate yang dihasilkan perusahaan dan berapa target di tahun 2024? Pertanyaan kedua, berapa jumlah tin plate yang diserap pasar domestik dan ekspor? Pertanyaan ketiga, apakah kasus korupsi timah beberapa waktu lalu mempengaruhi kinerja perusahaan khususnya di bidang penyediaan bahan baku? Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Uri. Ini pertanyaan Pak Rian gitu Bu ya. Benar Pak, Pak Rian dari majalah Tambang. Tambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan produksi tin plate yang dihasilkan, bahwa untuk target tahun 2024 ini kita ingin kembali ke lebih kurang kembali ke tahun sebelumnya, itu lebih kurang sekitar 147.000 ton. Dan kita ketahui bahwa di tahun lalu kita hanya bisa memproduksi lebih kurang 126.000 ton. Jadi kita berusaha untuk mengembalikan yang kita capai di tahun 2022. Kemudian berapa jumlah tin plate yang diserap pasar domestik? Nah, ini terkait dengan market share kita. Tadi mungkin Pak Herman juga sudah menjelaskan bahwa market share kita itu lebih kurang 65,48% gitu ya. Jadi itu tadi yang seperti yang tersaji di layar. Jadi walaupun di tahun 2023 itu penjualan kita rendah, tapi bukan berarti penjualan kita itu digantikan oleh impor. Justru impornya juga menurun dengan jumlah lebih besar, sehingga otomatis market share kita menjadi lebih tinggi. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah korupsi di beberapa lalu bentuknya sejauh ini itu kita tidak merasakan, karena kan ini lebih kepada yang kalau tidak salah penambang ilegal gitu ya. Kasusnya itu pun sudah lama, sementara kita ketahui bahwa Lati Nusa itu langsung berhubungan dengan PT Timah yang dalam hal ini kita harapkan tentunya tidak terganggu, dan sejauh ini memang tidak ada arah-arah untuk mempengaruhi terhadap suplai kepada PT Lanusa. Terima kasih Pak Rian. Baik, saya akan lanjutkan kembali Pak untuk pertanyaan keempat dari Pasar Dana dengan Pak Abdul. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah perseroan keluar dari papan pemantauan khusus? Jadi papan pemantauan khusus ini maksudnya dengan ada 11 item kriteria saham yang masuk dalam pemantauan khusus ya, gitu. Baik, mungkin dari Pak Jetrinaldi untuk dapat menjawab pertanyaan dari Pak Abdul, Pasar Dana Pak, dipersilakan. Terima kasih Pak Abdul dari Pasar Dana. Mungkin saya coba menjelaskan dari masing-masing kriteria itu. Kalau kriteria pertama sebenarnya kita tidak masuk gitu ya, karena kalau harga rata-rata kita kan masih di atas 51 gitu ya. Dalam arti mestinya kriteria yang tidak masuk. Yang kedua juga sama, laporan kedua kita selalu menyatakan adalah kalau dulu wajar tanpa syarat, sekarang istilahnya mungkin Pak Irwan wajar dalam ini ya, dalam hal yang material gitu kan. Dalam arti walaupun kita rugi, tapi sekali lagi karena kita adalah dari dulu berkomitmen bahwa pembukuan kita itu menyampaikan apa adanya, sehingga secara opini laporan keuangan sebenarnya tidak terpengaruh dengan kerugian walaupun di 2022. Jadi secara opininya kita tetap tidak berubah, dan itu mungkin sudah puluhan tahun Lati Nusa itu selalu opininya dalam arti opini yang tertinggi di dalam audit laporan audit. Kemudian tidak membukukan pendapatan ataupun tidak terdapat perubahan pendapatan keuangan, ini menurut saya kita tidak ini, karena secara ini kita lebih kepada penurunan pendapatan, dan kalau mau jujur kita akan ya dalam kondisi sekarang ini
segmen apa sih yang tidak terpengaruh dengan kondisi global ekonomi dunia gitu kan. Makanya mungkin kalau tadi ini baik dari pemegang saham ataupun juga dari komisaris bisa memahami kondisi yang 2023 ini karena memang secara global memang ekonomi kita lagi, bukan hanya ekonomi kita, ekonomi dunia juga memang tidak baik-baik saja. Kemudian yang nomor 4, perusahaan tercatat perusahaan kemudian induk berdaya pertama ini belum peroleh pendapatan ya. Nah ini juga menurut ini kita tidak baik dan mungkin juga kita masuknya apakah masuk ini kita tidak masuk kelompok ini ya, tidak masuk di kelompok tambang sebenarnya kalau kita itu masuk di kelompok industri. Memiliki ekuitas negatif juga tidak karena kita ketahui bahwa memang pada akhir tahun 2015 kita pernah mengalami ekuitas negatif atau bukan ekuitas sebenarnya lebih kepada RE negatif bagi kita sebenarnya belum mencapai ekuitas negatif kita. Tapi dengan bertahapnya waktu dari mulai 2016 sampai dengan 2021 kita bisa mengembalikan RE negatif yang pada akhir 2015 lebih kurang 10 juta dan sampai dengan akhir 2021 itu sudah positif dan 2022 lebih positif lagi dan memang agak turun di tahun 2023 ini tapi RE kita masih tetap positif. Jadi mungkin dari beberapa kriteria ini kita mungkin tidak termasuk dari papan pemantau khusus. Mungkin begitu Pak Abdul. Nomor 10. Kalau nomor 10 kebetulan memang pada bulan yang Maret lalu itu kita dikenakan suspend tapi lebih suspendnya karena unusual market activity dalam arti harga saham Latinusanya meningkat waktu itu ya yang dilakukan sampai lebih pada ininya dan seperti yang kita sampaikan pada saat public expose incidental itu semata-mata karena mekanisme daripada transaksi di pasar saja yang tidak dipengaruhi ataupun kita sendiri dari manajemen tidak mengetahui kenapa terjadinya unusual market activity pada saat itu. Mungkin itu yang ini kan. Terima kasih, Pak. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti meeting Zoom ini dimohon untuk mengisi link kehadiran yang terdapat pada bagian chat. Apakah masih ada pertanyaan untuk public expose ini? Baik, saya akan tunggu sekitar 5 menit ya Pak ya, Bapak dan Ibu apabila mau mengajukan pertanyaan. Untuk absensi, dimohon untuk segera mengisi kepada Bapak dan Ibu pada kolom link di bagian chat. Sebelum kami menutup paparan publik pada hari ini. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum saya tutup, dimohon kepada Bapak-Bapak Direksi untuk dapat menyampaikan sambutan penutup pada acara paparan publik tahunan pada hari ini, Pak. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ri. Mungkin sekedar penutup dari kami bahwa sekali lagi kita harapkan dengan sudah ditetapkannya
pemenang Pilpres pada hari kemarin ya kalau tidak salah. Mudah-mudahan tentunya kita harapkan geliat ekonomi dalam negeri kembali tumbuh karena kita ketahui bahwa dengan adanya bulan-bulan politik yang kemarin itu kita ketahui bahwa banyak pelaku investasi itu melakukan wait and see sehingga otomatis bagi dunia usaha itu sangat tidak baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan saja kan kalau kita lihat juga kemarin pada saat penetapan di KPU pun juga berlaku dengan damai dan ini mudah-mudahan kondisi ekonomi ini akan membawa suatu harapan yang lebih baik bagi kita dan untuk itu sekali lagi manajemen juga mohon doa dari teman-teman yang hadir bagaimana ke depan kondisi ekonomi kita menjadi membaik dan juga berdampak positif bagi PT Latinusa yang kita harapkan tentunya kinerja Latinusa di tahun 2024 ini bisa memenuhi harapan daripada stakeholder-nya apalagi dari khususnya dari pemegang saham. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jet. Demikian acara paparan publik tahunan atau public expose tahunan pada hari ini. Mohon maaf apabila pada penyampaian presentasi hari ini masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada Zoom meeting hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekian penjelasan dari para direksi perusahaan. Semoga bermanfaat untuk keputusan investasimu. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar channel ini bisa terus lanjut. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam cuan.